Caraku lancar ngomong depan umum meskipun pemula. Kebanyakan dari kita salah dalam melakukan public speaking yang berakibat fatal dan kita ngeblank di saat ngomong di depan umum. Tapi pada video kali ini aku akan bocorin secara gratis kepada kamu apa yang bisa bikin kamu lancar ngomong di depan umum. Karena dengan beberapa hal yang aku bahas di video ini bisa membuat aku yang tadinya nggak lancar ngomong depan umum menjadi orang yang cas-cis-cus ngomong lancar di depan umum seperti kamu ngomong sama keluarga kamu. Dari sini kita ngambil gambaran besarnya. Yang pertama, pahami materi yang akan kamu sampaikan. Kedua, asah intonasi, artikulasi, dan kecepatan ngomong kamu. Yang ketiga, pemanasan sebelum tampil. Yang keempat, berdamai dengan grogi. Mari kita jelaskan satu persatu. Dan kita mulai dari yang harus kamu pahami adalah kamu harus paham isi materi yang kamu baca. Gini, kamu mau maju menjelaskan sesuatu. Kamu mau tampil menyampaikan sesuatu. Tapi kamu nggak menguasai materi yang kamu sampaikan, gimana ceritanya? Hal ini simpel, tapi banyak yang sepelein. Banyak orang yang berpikir kalau mau jago ngomong di depan umum, harus pakai teknik ABCD, harus pakai trik ABCD biar lancar ngomongnya. Tapi mereka lupa bahwa inilah pondasinya. Kamu harus tahu apa nih yang bakal kamu sampaikan di depan umum. Jangan sampai tekniknya kamu paham dan jago, tapi materi yang kamu sampaikan nol. Fatal. Kuasai materi terlebih dahulu, kuasai materi lebih dalam, kuasai apa yang mau kamu sampaikan, pahami berulang kali materinya, bikin catatan, dan ulangi sampai kamu paham. Sehingga kamu bisa menyampaikan hal tersebut. Kamu bisa menyampaikan gagasan tersebut, kamu bisa menyampaikan materi yang kamu bawakan meskipun tanpa teks sama sekali. Karena kamu sudah tahu apa yang akan disampaikan pada kesempatan tersebut. Hal ini berlaku ke banyak hal ya. Kamu bisa gunakan ini ketika ingin ngisi webinar dan seminar. Kamu bisa gunakan ini ketika ingin presentasi skripsi ataupun seminar proposal. Ataupun apapun itu yang memerlukan berbicara di depan umum. Kamu mungkin masih mau ngelak dengan cara kamu tulis apa yang kamu mau sampaikan di kertas kata per kata dari awal sampai akhir. Percaya deh, itu nggak akan efektif sama sekali. Hal tersebut akan malah menyusahkan kamu dan kamu bukannya percaya diri, malah terpaku sama teks kata per kata. Kamu akan merasa enak ngomong lancar depan umum kalau kamu udah paham materi yang akan kamu sampaikan. Aku punya cerita seputar hal tersebut. Nih, aku pernah ngisi materi webinar 2 kali. Webinar pertama, aku nggak terlalu memahami isi materi yang akan aku sampaikan. Dan aku menulis apa yang aku sampaikan pada kertas kata per kata. Dan di webinar kedua, sebaliknya, aku nggak menulis skrip sama sekali, aku nggak menulis catatan sama sekali, tapi aku sangat menguasai apa yang aku sampaikan, dan hasilnya kamu pasti sudah tahu, webinar yang pertama kali, meskipun aku menulisnya kata per kata, lengkap dari awal sampai akhir, yang terjadi aku malah kebingungan, dan aku malah berpikir, aku lagi sampein apaan sih, kok kayaknya aku nggak paham apa yang aku sampaikan sama sekali deh. Nah, dari kejadian tersebut, aku sadar bahwa, oh ternyata skrip ataupun naskah bukanlah penolong bagi kita, skrip bukanlah solusi bagi kita yang untuk pengen lancar ngomong depan umum. Dan pada beberapa bulan kemudian, aku dapat tawaran untuk mengisi sebuah acara, yang mana inilah webinar keduaku yang tadi aku ceritakan. Karena aku belajar dari webinar pertama, bahwa skrip bukanlah segalanya, tapi pemahaman atas materi yang mau disampaikan itulah yang menjadi fokus aku. Aku tajamin di situ, aku pahami baik-baik materi yang akan aku sampaikan. Dan ketika hari telah tiba, kamu tahu apa yang terjadi? Yap, benar aja. Meskipun aku nggak menulis kata per kata, aku nggak menulis skrip sama sekali, tapi kan aku udah paham apa yang mau aku sampaikan, aku bisa lancar dalam berbicara dan menyampaikan materi tersebut. Aku ngerasa kayak ngobrol sama teman, padahal aku posisinya lagi ngisi sebuah webinar. Yang mana ini menjadi pelajaran terpentingku ketika ngomong depan umum. Bahwa aku harus paham materi yang akan aku sampaikan, bukan sekedar skrip yang menjadi patokan aku ketika tampil di depan umum. Begitu pula yang mesti kamu lakukan, pahami isi materi, kuasai materi, jangan terpatok sama skrip, jangan terpatok sama teks, jangan remehkan penguasaan materi. Dan kamu akan lebih lancar ngomong depan umum, kamu akan lebih cis ngomong depan umum. Setelah kamu udah paham materinya, kamu harus lanjut, harus asah intonasi kamu, asah artikulasi kamu, asah kecepatan kamu ketika berbicara. Mari kita ngobrol tentang intonasi dan artikulasi serta kecepatan. Bagi kamu yang belum tahu, intonasi itu naik turunnya saudara. Kalau suara kamu datar, mendengar akan bosan ngedengerinnya. Artikulasi adalah kejelasan kamu dalam berbicara. Ini contoh artikulasi yang nggak jelas, ini contoh artikulasi yang jelas. Kecepatan, kamu juga perlu atur kecepatan berbicara. Jangan terlalu lambat karena bikin ngantuk.
Jangan terlalu cepat karena penonton susah nangkep katanya. Pilih kecepatan, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kita mulai dengan intonasi. Aku pernah belajar bahwa intonasi yang terbaik yang mesti kamu perhatikan adalah jangan terlalu ngebut, jangan terlalu lambat. Yang terbaik adalah pertengahannya. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Setiap 3-4 kata, jeda dulu sesaat lalu lanjut omongin lagi. Tujuannya dengan jeda ini, pendengar nggak akan pusing mendengar ucapan kita dan nggak terlalu ngantuk ketika mendengar ucapan kita. Cara lain untuk meningkatkan skill intonasi, kamu bisa buka buku, baca buku tersebut, dan ucapkan secara lantang serta atur intonasinya. Naik turun nada suaranya sehingga kamu bisa lebih mengontrol lagi dan gak terlalu datar intonasi yang kamu miliki. Setelah itu kita masuk kepada artikulasi. Ketika kamu mengucapkan suatu kata yang kurang familiar, kamu biasanya akan sering banget salah sebut. Sebagai contoh, kata melipat gandakan. Kalau artikulasinya kurang jelas, kamu bisa aja ngucapinnya melipat gandakan. Dan untuk melatih artikulasi ini, kamu bisa buka mulut kamu ketika berbicara, sehingga kata yang keluar dari mulut terdengar dengan jelas dan nggak samar sama sekali. Dulu aku nggak memperhatikan beberapa hal yang tadi aku katakan, karena aku berpikir bahwa ngapain sih belajar public speaking, tinggal maju kok susah banget. Tapi masalahnya, setelah aku berpikir seperti itu, dan aku tampil maju depan umum, aku malah banyak ngeblank, aku banyak groginya. Maka dari situ tuh aku langsung putusin dan tobat bahwa aku langsung cari pembelajaran seputar public speaking. Apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang mesti aku hindari dan semacamnya. Sehingga sampai sekarang, meskipun aku belum 100% menguasai dan ahli dalam public speaking, paling nggak ada peningkatan dari diriku yang sebelum belajar public speaking dan setelah belajar public speaking. Maka dari itu, pastikan kamu asah intonasi, perjelas artikulasi, dan atur lagi kecepatan berbicara. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu lambat. Insya Allah kamu akan lebih baik ngomong depan umum. Setelah itu, kamu perlu yang namanya pemanasan sebelum tampil. Pasti kalau kamu pernah olahraga, pasti pemanasan dulu dong. Begitu juga tampil depan umum. Kamu juga perlu pemanasan agar ketika tampil, kamu nggak kaku dan bisa lancar ngomong cas-cis tanpa ragu, tanpa ngeblank. Latih mulutmu sebelum tampil. Latih lidahmu sebelum tampil. Ada sebuah metode yang biasa aku lakukan ketika mau ngomong depan umum ataupun ngomong di depan kamera seperti ini. Ini aku dapatkan dari mentorku ketika belajar public speaking. Kamu juga bisa melakukan hal tersebut. Untuk pemanasan mulut, kamu bisa menirukan singa ketika lagi ngomong. Gitu. Jangan malu. Lakukan hal tersebut karena itu bisa melatih mulutmu, bisa lebih rileks mulut kamu. Buka mulutmu semaksimal mungkin, lakukan itu sebanyak 5 kali atau lebih. Dengan harapan, mulut kamu itu bisa lentur lagi dan kamu bisa lebih nikmat untuk lancar ngomong di depan umum nanti. Ini sangat membantu aku banget dan kamu wajib untuk melakukan pemanasan tersebut. Setelah kamu pemanasan mulut, hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah kamu latih lidah kamu secara cepat dengan ngomong 1 biru sampai 10 biru. Contohnya gini. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Ulangi terus, lagi, sampai lidah kamu lentur. Nah, setelah kamu udah pemanasan mulut dan juga lidah, hal tersebut sangat-sangat bermanfaat dan sangat berdampak positif demi kelancaran kamu ngomong di depan kamera ataupun ngomong di depan umum. Pemanasan mulut, pemanasan lidah. 2 hal terpenting ketika kamu ingin maju ke depan umum. 2 hal terpenting ketika kamu ingin ngisi webinar ataupun presentasi sidang skripsi. Jangan cuma olahraga, mulut dan lidah kamu juga perlu pemanasan. Hal tersebutlah yang bisa mendongkrak ataupun menjadikanku lebih leluasa, bahkan lebih enjoy, meskipun aku sedang dalam posisi ngomong depan umum. Mungkin kamu bisa ngomong tampil depan umum tanpa pemanasan, tapi itu bisa lancar kalau kamu emang udah banyak jam terbangnya dalam dunia public speaking. Ataupun kamu emang udah ada bakat bawaan yang menjadikanmu lancar ngomong di depan umum. Akan tetapi, bagi kebanyakan orang, termasuk aku pribadi, aku nggak bisa melewatkan pemanasan tersebut. Karena itu merupakan hal yang sangat krusial bagiku, hal yang sangat penting bagiku untuk kelancaran aku ketika ngomong di depan umum. Karena aku yakin ada beberapa orang yang dianugerahkan kemampuan atau bakat seperti itu, sehingga mereka tanpa pemanasan pun bisa lancar ngomong di depan umum. Lalu setelah ngomongin pemanasan, sekarang kita ngomongin tentang berdamai dengan grogi. Terima grogi tersebut, berdamai dengan grogi, jangan hindari grogi. Hadapi grogi tersebut, semua orang ketika baru melakukan hal yang baru pasti grogi. Semua public speaker termasuk aku ketika pertama kali disuruh ngomong depan umum pasti grogi. Semua orang melakukan hal tersebut.
Semua orang merasakan grogi, maka satu-satunya jalan untuk menghilangkan grogi adalah dengan membiarkannya. Biarkan perasaan tersebut ngalir di dirimu, biarkan grogi ada di dirimu, karena grogi adalah hal yang normal. Karena grogi adalah energi kita untuk kita rasakan dan sangat ajib untuk kita terima. Kamu nggak bisa menolak untuk grogi, terutama kamu yang baru mulai untuk maju depan umum. Nah itu tuh hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa lancar ngomong di depan umum. Aku simpulkan lagi biar kamu ingat. Yang pertama, pahami materi yang akan kamu sampaikan. Dua, asah intonasi, artikulasi, dan juga kecepatan. Yang ketiga, pemanasan sebelum tampil. Yang keempat, berdamai dengan grogi. Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, dan klik video di sebelah kiri sini untuk dapetin videoku yang lainnya. Bye-bye, terima kasih telah menonton.